Hai guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World episode 68. Gimana keseruannya? Langsung aja ke videonya. Sebagaimana yang kita tahu pada episode sebelumnya, Raja Yu berhasil mengambil tombak ilahi itu. Namun, Si Hao tidak membiarkan hal itu terjadi. Si Hao langsung menghadang Raja Yu agar ia tak bisa lolos dengan begitu mudah. Namun, Raja Yu sendiri juga tak ingin tombak ilahi itu diambil Si Hao kembali. Dan akhirnya, pertarungan antara mereka pun terjadi. 就是本皇登基所建的功业。然反公，却难怪你敢嚣张至此。听说昔日你被我祖父一箭射得血死。破！Tak lama kemudian, akhirnya Raja Yu dikalahkan dan Raja Yu lari pergi ke kediamannya. Si Hao pun tak tinggal diam, ia mengikuti sampai ke kuil istana Raja Yu. Dan sesampainya di sana, Si Hao melihat Raja Yu yang sedang diobati. Namun, ia juga melihat orang yang pernah mencabut tulang tertingginya. Ia pun langsung dendam dan ingin berniat langsung menghabisi orang itu. Dan pada akhirnya, Si Hao membunuh orang yang pernah mencabut tulang tertingginya itu dengan begitu mudah. Melihat anggota klannya terbunuh, Raja Yu begitu murka. Ia berniat akan menantang Si Hao sekali lagi dan berniat untuk menggunakan dekrit Dewa Hujan. Namun, Si Hao tak membiarkan hal itu. Si Hao segera melancarkan serangan terhadap dekrit Dewa Hujan tersebut. Akan tetapi, ternyata dengan Si Hao menghancurkan dekrit Dewa Hujan tersebut, Raja Yu bisa memanggil wujud ilahi Dewa Hujan dengan begitu mudahnya. Dan pada akhirnya, pertempuran antara Si Hao dan Raja Yu dilanjutkan kembali dan mereka harus menentukan siapa pemenang di antara keduanya. 多谢你击碎法旨，献祭神像。Pada akhirnya, setelah benar-benar mengalahkan Raja Yu, Si Hao kembali ke istana dan sebentar untuk berkultivasi untuk menetralisir luka-lukanya yang disebabkan oleh pertarungan tadi. Tak lama kemudian, datanglah dekrit dari 3 faksi yang menyuruh agar Si Hao tunduk kepada 3 faksi beserta istana kerajaan batu juga. Namun, Si Hao tidak tinggal diam. Dia menantang 3 faksi tersebut untuk datang dan menghabisinya. Jikalau bisa, ia akan tunduk. Namun, jikalau tidak, jangan berharap untuk tunduk terhadap 3 faksi. Tak lama kemudian, setelah itu, Si Hao memperbaiki formasi pelindung istana kerajaan batu agar orang-orang tidak terkena serangan dari 3 faksi yang berniat menghancurkan negara Si. Saat dalam proses pembentukan kembali formasi pelindung istana kerajaan batu, tiba-tiba datanglah artefak ilahi yang berasal dari 3 faksi yang menyerang istana kerajaan batu. Si Hao yang khawatir akan semua orang terkena dampak dari pertarungan itu, segera mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan Pangeran ke-19 yang melihat Si Hao berjuang mati-matian mempertahankan kerajaan batu tidak tinggal diam. Ia pun ikut untuk mempertahankan kerajaan batu agar 3 faksi tidak mengulah seperti sebagaimana sebelumnya Si Hao melawan 3 faksi tersebut. 必须想办法清除那曹公跑去之人。
这不是三教对手，接下来靠你。 Si Hao yang tahu bahwasanya pasukan tidak akan bisa bertahan lama, dia memilih bertarung untuk melawan 3 Master Venerable dari 3 faksi tersebut, yaitu Master Venerable Aula Butian dari Gunung Bulau dan satu lagi dari Sekte Jinmen. Mereka ketiga adalah Master Venerable yang kekuatannya juga tak bisa diremehkan. Apakah si Hao bisa melawan mereka bertiga? Kita lihat saja di episode selanjutnya ya guys ya. 再离开此处，我也可留你们一命。大不了太久了，我必须速战速决。大家顶住我！ Oke guys, mungkin segitu aja dulu di video kali ini ya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. See you the next video.